mengatakan demikian. Tuba, berbahagialah, liman rani, siapa yang melihat aku, sempat bertemu dengan aku, sempat melihat wajahku, sempat berbicara dengan aku, wa amanabi, dan dia mengimani aku. Inilah para sahabat. Para sahabat pernah melihat Nabi, pernah jumpa Nabi, pernah ngobrol dengan Nabi, pernah menjadi makmum ketika Nabi kita menjadi imam salat, ikut berjuang dengan beliau, dan mereka mengimani. Sebab kalau meskipun orang itu pernah berjumpa, pernah ngobrol dengan Nabi, tapi dia tidak beriman kepada Nabi, bukan disebut sahabat. Abu Jahal, meskipun Abu Lahab, Abu Jahal, meskipun pernah ketemu dengan Nabi, pernah ngobrol dengan Nabi, tapi karena dia tidak mengimani Nabi, dia bukan sahabat. Bahkan Abu Talib, paman beliau, yang mengasuh beliau, yang membela beliau mati-matian, itu bukan disebut sahabat. Meskipun dia pernah ketemu, tetapi karena dia tidak mengimani, dia bukan disebut sahabat. Berbahagia, ujar Nabi, orang yang pernah ketemu dengan aku, melihat dengan aku, kemudian dia beriman kepadaku. Beruntung, itulah orang-orang yang sukses. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, summa tuba, summa tuba, summa tuba. 3 kali diulang Nabi. Kemudian berbahagia orang, kemudian sukses seseorang, kemudian berhasil seseorang. Siapa itu? Liman amanabi walam yarani. Berbahagia orang, berbahagia orang, bahagia seseorang yang dia mengimani aku, padahal dia tidak pernah jumpa dengan aku, tidak pernah ngobrol dengan aku, tidak pernah mendengar suara. Siapa itu? Itulah kita-kita yang ada di dalam Masjid Al-Ijtihad saat ini. Ribuan tahun sudah jarak antara kita dengan Nabi. Jangankan pernah jumpa dengan Nabi, dengan tabi'in pun tidak. Dengan Imam Syafi'i kita tidak pernah ketemu. Dengan Ibnu Qudamah kita nggak pernah jumpa. Dengan Ibnu Taimiyah kita juga tidak pernah jumpa. Tapi kita mengimani apa yang dibawa oleh beliau. Kita beriman kepada Nabi. Diulang 3 kali oleh Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jamaah salat subuh. Mengimani Nabi ini panjang sekali penjelasannya. Tapi yang jelas, mengimani Nabi itu bukan hanya sekedar percaya. Bukan hanya sekedar percaya. Tetapi lebih dari itu, yang namanya iman itu, selain kita mempercayai, adalah kepatuhan dan ketundukan kita untuk mematuhi apa yang beliau bawa. Sekarang kita masuk yang kedua. Allah, kita semua ini mengimani Rasul. Wa azzaruhu, memuliakan beliau. Memuliakan Nabi ini
dalam bentuk ini di dalam buku Kuliah Akhlak yang ditulis oleh Buya Yunahar Ilyas, Allahu yarham. Itu adalah dalam bentuk tidak boleh mendahului beliau dalam mengambil keputusan. Apa itu? Manakala kita menemui permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita dan itu ada kaitannya dengan agama, kita tidak boleh melangkahi apa yang sudah beliau tetapkan. Memuliakan Nabi ini lebih daripada kita memuliakan tokoh manapun dalam sejarah hidup manusia di muka bumi ini. Manakala kita menghormati presiden kita, maka menghormati Nabi kita jauh lebih dari itu. Kita menghormati dan memuliakan Nabi kita. Manakala kita menghormati orang tua kita, maka menghormati Nabi ini jauh daripada kita menghormati orang tua kita. Itulah yang diajarkan oleh agama kita. Bahkan seorang ahli tafsir, Ali As-Sabuni, mengatakan para sahabat itu, para sahabat Nabi, manakala Nabi bertanya sesuatu kepada para sahabat, sahabat tidak mau menjawab, khawatir mendahului beliau. Karena mendahului Nabi ini ada larangan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah 49 Al-Hujurat pada ayat yang pertama. Kata Imam As-Sabuni, kita ambil contoh ketika pada Haji Wada di Padang Arafah yang tandus dan luas itu, masih berada di atas ontanya di sekitaran Namirah. Sekarang ada masjid di tengah-tengah Padang Arafah itu, namanya Masjid Namirah. Disitulah dulu Rasul berkhutbah. Wahai sahabatku, kata Nabi, tahukah kalian hari apa ini? Para sahabat tahu itu sedang wukuf tanggal 9. Tapi para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Wahai sahabatku, tahukah kalian bulan apa ini? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Padahal sahabat tahu ini adalah bulan haji, bulan Dzulhijjah, bulan ke-12. Sahabatku, tahukah kalian kota apa ini? Sahabat tahu ini adalah kota suci, kota Makkah. Tetapi sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kenapa jamaah sekalian? Mereka tahu, tetapi mereka tidak mau menjawab. Kata Ali As-Sabuni, sahabat itu khawatir, jangan-jangan Rasul itu ingin merubah
ingin merubah nama hari, ingin merubah nama bulan, ingin merubah nama kota Mekah itu. Sehingga mereka menjawab, kami tidak tahu, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Sampai segitunya, wa azzaruhu, mereka memuliakan Nabi. Mereka memuliakan Nabi. Mereka sangat berhati-hati sekali. Nah, sekarang kita tidak pernah ketemu dengan Nabi. Bagaimana bentuk kita memuliakan Nabi? Karena ayat ini terus berlaku, bukan hanya berlaku untuk para sahabat. Maka bentuknya kita manifestasikan dengan tidak menetapkan suatu perkara sebelum membahas dan menelitinya terlebih dahulu. Apakah Al-Quran dan Sunnah yang merupakan dua warisan yang dibawa oleh beliau itu? Lihat dulu di situ. Sebelum kita melakukan sesuatu, apakah ini sudah dibahas di dalam Al-Quran? Apakah sudah dibicarakan di dalam hadis Nabi? Ada seseorang mengajak saya beberapa bulan yang lalu untuk melakukan, karena dia tahu saya sudah mau pensiun, melakukan bisnis. Tapi saya sendiri bisnis itu tidak paham apakah dibenarkan oleh agama. Sepertinya menggiurkan. Seperti sekarang ini kan anak-anak yang canggih-canggih komputernya, kita tanam investasi 10 juta, ada apa namanya itu, anak-anak muda itu tahu itu. Saya nanti dikembalikan itu investasi di luar negeri, ceritanya apa segala macam. Sudah tanya enggak sama Al-Quran? Sudah tanya enggak sama hadis? Sudah tanya enggak sama orang yang paham agama? Boleh enggak seperti ini? Jadi seorang yang memuliakan Nabi itu, sebelum dia melakukan sesuatu, dia tanya dulu dengan dua warisan Nabi yang amat berharga itu. Boleh tidak? Diridai apa tidak? Kalau menguntungkan iya, tetapi apakah diridai? Sama kayak kita berobat. Kata Imam Ibnu Taimiyah, berobat itu bagi seorang muslim memang itu diperintahkan. Diperintahkan, itu ikhtiar kita selain kita berusaha. Tetapi berobat itu jangan asal sembuh, kata beliau. Jangan asal sembuh. Sembuh belum bertentu berarti diridai oleh Allah. Mungkin kita sembuh, kita berobat ke dukun. Pertanyaannya, diridai oleh Allah tidak? Diridai oleh Rasul tidak? Itulah bentuk kita memuliakan kita yang tidak pernah ketemu dengan Nabi. Terus apa lagi? Ini ada catatan dari Allah yarham Ustadz Yunahar Ilyas. Meskipun ini pendapat pribadi beliau. Di dalam Al-Quran itu kan pada ayat yang kedua pada surah yang sama, selain kita dilarang mendahului Allah dan mendahului Rasul, kita juga dilarang dalam bentuk kita memuliakan beliau, dilarang untuk berbicara keras di hadapan beliau. Ada larangannya dalam Al-Quran, bisa dilihat nanti. Sekarang bagaimana bentuk kita memuliakan beliau? Dilarang berbicara keras di hadapan Nabi. Nabi tidak ada sudah. Sikap penghormatan terhadap Rasulullah SAW dalam berbicara, seperti yang saya disebutkan tadi bahwa kita dilarang berbicara keras di hadapan Nabi, dapat diteruskan setelah beliau wafat dengan tidak mengeraskan suara di hadapan para ulama pewaris Nabi.
Bahkan dalam buku lain yang pernah saya baca, kalau guru kita ini adab-adab nih, sedang mengajar, kelihatan capek, jangan bertanya sesuatu yang mungkin memojokkan dia. Tidak boleh. Atau bertanya semacam mengetes dia. Ini orang tidak punya adab. Saya ulangi. Dapat diteruskan setelah beliau wafat dengan tidak mengeraskan suara di hadapan para ulama pewaris Nabi. Sekarang coba lihat. Tidak sedikit orang yang mengaku Islam, tetapi tidak ada sopan santunnya terhadap para ulama pewaris Nabi. Ada juga ulama bukan pewaris Nabi. Tentu yang dimaksud ini adalah ulama-ulama yang istiqomah, yang tidak tergiur dengan gemerlapnya dunia ini. Di dalam majelis yang sedang dibacakan dan diajarkan warisan Al-Quran dan Sunnah, juga di Masjid Nabawi, di Mekah. Di situ ada kubur, ada jasad Nabi kita. Tunjukkan penghormatan kita, kita memuliakan Nabi kita, dan keyakinan kita bahwa jasad Nabi kita itu masih utuh. Karena tanah dan binatang-binatang yang ada di dalam tanah itu tidak mampu, tidak kuasa untuk melumat jasad para rasul. Jalan dengan pelan di depan kuburan Nabi. Jangan bercakap-cakap selain ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Selawat dan salam kepada engkau, hai Rasulullah. Ini bentuk kita memuliakan Nabi kita. Jangankan jasad Nabi, wallahu a'lam, saya nggak melihat, tidak menyaksikan, tapi ada beberapa yang saya terima dan bicara ngomong kepada saya ketika jasad almarhum bupati kita dipindahkan dari Balikpapan ke makam pahlawan di Berau ini, tidak menimbulkan bau yang menyengat atau busuk atau apa. Padahal masih saya ingat 22 September 2020. Ini sudah Agustus, 11 bulan yang lalu. Wallahu a'lam. Apalagi jasad Rasul didengkot musuh bebuyutan Nabi Allah saja. Fir'aun masih utuh dalam bentuk mumi, masih bisa dilihat, apalagi Rasulullah. Keyakinan kita jasad beliau masih utuh di situ. Maka ketika kita berziarah, tunjukkan penghormatan dan memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa nasaruhu, menolong beliau, membantu beliau. Jamaah subuh yang saya hormati, apa yang dimaksud menolong, membantu beliau ini? Yaitu memberikan pertolongan kepada beliau dari orang-orang yang menyakiti beliau. Sifat inilah yang dimiliki oleh para sahabat yang berjihad, berjuang bersama-sama beliau. Mereka melindungi beliau serta mereka mengerahkan seluruh kemampuan yang mereka miliki untuk dapat berdakwah bersama-sama beliau. Seorang sahabat, Zaid bin Harithah, yang kelak menjadi anak angkat beliau, satu-satunya sahabat yang disebut dakwah Rasulullah ditolak di Mekah. Beliau mengajak Zaid
untuk hijrah ke Taif. 4 hari perjalanan ke sana jalan kaki mereka berdua. Dengan harapan mudah-mudahan di kota Taif. Taif itu artinya transit ya. Salah satu masih kota Mekah juga ya. Masih dalam area Mekah. Mudah-mudahan dakwah beliau diterima di sana. Karena di sana banyak sanak pemilih beliau. Tetapi apa yang beliau temui di sana? Justru lemparan batu, anak-anak muda dikerahkan untuk melempar beliau dengan batu, dengan kotoran onta segala macam. Berlumuran darah kepala Zaid untuk melindungi Nabi, menghalang-halangi orang-orang yang melempar Nabi itu. Sampai-sampai pada saat itu bukan hanya Zaid yang kasihan melihat keadaan Nabi. Malaikat yang tidak pernah makan, tidak pernah minum pun, artinya dia tidak punya hawa nafsu. Pada saat itu ada kelainan, muncul marahnya malaikat. Dan dia menawarkan Nabi, "Hai Muhammad, diapakan umat kota Taif ini? Kalau engkau izinkan, aku ingin mempertemukan 2 buah gunung yang mengapit kota ini. Saya ledakkan dia di atas kota Taif ini, biar tewas semua penduduk ini." "Jangan," kata Nabi, "jangan. Kalaulah mereka ini tidak bisa menerima dakwahku, mudah-mudahan anak keturunannya, anak cucunya lah yang menerima dakwah ini." Perhatikan Bapak, bagaimana Zaid melindungi Nabi kita. Seorang sahabat lain umpamanya yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang beliau ini merupakan salah seorang di antara sahabat yang disebut perang Uhud. Ketika itu bundaran baju besi Nabi itu masuk ke dalam kepala Nabi dalam perang Uhud itu. Abu Ubaidah berusaha untuk melepaskan itu, mengangkatnya bahkan sampai dengan giginya supaya lebih kuat lagi, sampai tanggal kedua gigi depannya ini. Sampai segitunya para sahabat ingin membantu, ingin menolong Nabi kita. Ketika terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah, Yathrib waktu itu masih belum berubah menjadi Madinah namanya. Ketika sampai di sana, banyak yang menyantuni Nabi. Seorang janda yang bernama Ummu Sulaim, tidak ada apa-apa yang ingin diberikannya kepada Nabi ini. Akhirnya dia membawakan anak laki-lakinya yang masih 10 tahun umurnya. "Ya Rasulullah, saya tidak ada yang saya persembahkan untuk engkau, untuk menolong engkau. Ambillah ini untuk anak untukmu." Itulah dia, Anas bin Malik. Masih 10 tahun. Dan dia sempat didoakan oleh Rasul, mudah-mudahan Anas ini diberikan kesenangan hidup, diberikan umur yang panjang dan berkah, dan dia diberikan anak yang banyak. Sempat 10 tahun. Ketika dia berumur 20 tahun, Rasulullah meninggal dunia, dan dia banyak pula meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Abu Hurairah mengatakan, orang yang paling persis sholatnya seperti Rasul adalah Anas bin Malik. Tidak ada sahabat yang sholatnya persis seperti sholatnya Nabi selain Anas bin Malik. Itu komentarnya Abu Hurairah. Ummu Sulaim menyerahkan anaknya menjadi pembantu Rasul. Bukan suatu penghinaan, tetapi dia bangga anaknya bisa membantu Rasul. Bahkan bukan hanya keluarganya, orang-orang Mekah Madinah mengatakan, beruntung Ummu Sulaim yang punya anak yang bisa memenuhi kebutuhan Rasul. Begitulah para sahabat, bisa menolong Rasul itu suatu kebanggaan, suatu kehormatan. Dan apa yang didoakan Rasul itu kabul.
Anas bin Malik ini berusia panjang, hadirin sekalian, lebih dari 100 tahun umurnya. Lebih dari 100 tahun umurnya. Meninggal pada tahun 94 Hijriah. Padahal pada saat hijrah itu beliau berumur 10 tahun. Dan dia dikaruniai pohon kebun kurma yang lebat, membuahkan hasil banyak. Dan dia dikaruniai anak lebih dari 100 orang. Tentu ini bukan dari seorang istri tentunya. Lebih dari 100 anak. Ya, kalau satu kan nggak mungkin. Ya. Tapi satu dulu lah Ustaz Reza ya. Hadirin sekalian yang saya hormati. Sekarang kita tidak ketemu dengan Nabi. Kita tidak jumpa dengan Nabi. Bagaimana kita membantu Nabi? Membantu Nabi dengan jalan melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Bela ini tidak sedikit saat ini orang yang justru menghina-hinakan. Justru bukan saja sunnahnya Nabi, tetapi Nabi kita ingat ketika di Perancis beberapa waktu yang lalu, melecehkan Nabi kita, Rasul. Kita harus tersinggung, kita harus marah, kita harus tolong. Bahkan bentuk menolong Nabi ini pernah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mohon maaf ya, mungkin sedikit lagi ya. Yang menolong Nabi itu bukan hanya Anas bin Malik di rumah. Disebutkan juga seorang yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Aslami ya. Tapi dia biasanya menolong Nabi siang saja. Siang saja biasanya dia menolong Nabi. Ini saya bacakan ya. Tetapi pernah juga dia ikut bermalam dengan Nabi. Saya bacakan hadisnya. Aku, Rabi'ah bin Ka'ab Aslami, pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku menyiapkan air wudhu buat Nabi, menuangkannya ketika dia mau berwudhu. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Ka'ab, mintalah sesuatu kepadaku. Mintalah, nanti aku berdoa. Jangan. Berpikirlah Ka'ab ini, apa yang saya ingin minta. Maka saya pun menjawab, aku minta kepadamu agar Allah memberi petunjuk kepadaku tentang sebab-sebab agar aku bisa menemani engkau di dalam surga. Ini pertanyaan buat, kalau ditujukan kepada Ka'ab, maka dia minta, ya Rasulullah, bagaimana caranya agar aku ini bukan hanya bersama-sama engkau di dunia, akan tetapi juga di dalam surga nanti kita bersama-sama. Gimana caranya? Kalau ditanyakan kepada Pak Iskandar mungkin beda jawabannya. Ya. Pak Iskandar, mintalah sesuatu. Rasulullah, saya ini mau pindah ke Makassar. Gimana caranya? Bisa kan agar disetujui oleh Pak Yakut. Yakut kan namanya Menteri Agama. Ya. Mungkin itu jawaban kita. Tetapi sahabat ini sahabat miskin. Dia tinggal di Sufah, di emperan masjid. Dia hanya minta agar dia tetap bersama Rasul nanti sampai surga. Kemudian Nabi menjawab, adakah lagi selain itu, hai Ka'ab? Cukup ya Rasul, itu saja. Maka Rasul pun bersabda, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu permintaanmu, maka tolong aku
bantu aku. Nah, kita kan menolong Nabi ini, mau menolong Nabi. Wa nasaruhu, bantu aku, ujar Nabi, dengan memperbanyak sujud, sehingga nanti Nabi akan menolong kita. Maksudnya apa? Bukan hanya sholat-sholat wajib, tetapi sholat-sholat sunat kita perbanyak sujud, sehingga Nabi nanti akan menolong kita juga agar kita bersama. Panjanglah pembahasan para ulama yang maksudnya bersama-sama Nabi ini. Tentu makomnya Nabi, surganya Nabi berbeda dengan kita. Akan tetapi para ulama, Syekh Utsaimin pernah saya baca mengatakan bahwa yang dimaksud bersama-sama ulama ini adalah bersama-sama dengan Nabi ini adalah di dalam surga, meskipun surganya berbeda, akan tetapi bisa ketemu, bisa melihat Nabi setiap saat. Atau mungkin surganya bertetanggaan dengan surganya Nabi. Wallahu a'lam. Yang wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu akan kita sampaikan dalam kesempatan yang akan datang. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.